Baik, satu lagi ya. Belum masuk siapa ini? Pak Abdul Halik, Bapak. Oke, masih perjalanan atau masih? Ya baik, sambil jalan kita mulai ya, biar nanti nggak kesiangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak sehat semua ya. Biar nggak manggung ini saya Alhamdulillah lepas Bapak. saja ya kopiahnya. Tadi kan habis apel. Alhamdulillah Pak. Tadi kan habis apel, jadi kita masuk agak terlambat. Kalau Senin kan kita apel dari setengah 8. Tadi pembinaannya terlalu panjang, jadi kita agak lari-lari. Baik, Ibu Bapak, mari kita mulai bagi yang beragama Islam, baca basmalah dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, mohon maaf ya. Kemarin beberapa teman sempat mengingatkan saya untuk membuat rumah-rumah untuk upload atau tugas dari Bapak Ibu. Kan sebenarnya kita ini pakai Collabjar ya. Tapi karena sampai detik kemarin itu belum bisa dioperasionalkan, maka yang terjadi seperti itu. Kami berharap perjalanan itu tidak sampai sekian hari, kemudian Collabjar sudah ready dan kita menggunakan Collabjar. Maka kami ya kalau kami harus pakai BLC nggak masalah, cuma nanti kalau Collabjar sudah difungsikan kami harus mengulang lagi. Nah, pikiran kami apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu kami nilai secara manual. Tapi ternyata sampai hari yang ke berapa sekarang ini 16 ya, itu Collabjar belum bisa difungsikan. Nah, kemarin sudah kita bikin. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu. Itu sudah saya longgari waktunya ya. Artinya kalau menurut waktunya ya hari ke-16 ya hari 16. Tapi kemudian karena kesalahan teknis semacam itu kami berikan ruang supaya Bapak Ibu masih bisa upload. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu menguploadnya disesuaikan dengan eh, tanggal ya. Jadi apa yang diminta dalam eh, hari-hari itu disesuaikan. Seperti yang kemarin penyamaan persepsi agenda 4 habituasi itu Bapak Ibu sudah punya ya? Sudah punya ya? Nah itu nanti dasar untuk menguploadnya disesuaikan itu. Nah sekarang kita hari yang ke-16, betul ya? Hari ke-16 kalau menurut tanggalnya 28 Oktober, maaf, 28 Juli 2025. Nah, untuk hari ke-16 ini kita akan mendiskusikan tentang coaching agenda, yaitu presentasi progres rencana aksi. Nah, asinkronusnya nanti membuat bab satu pendahuluan. Ya, bab satu pendahuluan, kemudian membuat bab 2 rancangan aktualisasi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mempresentasikan yang hari ke-15. Jadi Bapak Ibu membuat apa ini? Jika sudah ditetapkan kegiatan-kegiatannya, silakan merumuskan judul. Buatlah matriks kegiatan berisi nomor kegiatan, kegiatan, tahapan kegiatan, output, kaitan dengan nilai-nilai dasar, mendukung visi misi buat dalam format landscape. Nah, ini sudah Bapak Ibu bikin ya. Yang hari ke-15 sudah di-upload ya. Nah, kalau ada yang belum, ada Sudah, nggak? Pak. Semua sudah ya? Belum, Pak. Sudah. Belum. Saya belum, Pak. Anda belum. Tapi itu saya kasih hari keberapa itu nanti. Takutnya kan itu ada hari apa namanya batas akhirnya nanti Bapak nggak bisa. Semoga masih bisa ya hari ini ya. Hari ini saya upload, Pak. Ya kalau bisa sekarang diupload Mas nanti. Saya takut khawatirnya nanti sampean kehabisan waktu terlambat. Ya pokoknya diupload dulu nanti soal revisinya sambil jalan. Oke. Nah sekarang siapa yang mau presentasi dulu Bapak Ibu? Saya
yang hari yang ke-15 ya, hari yang ke-15. Silakan. Saya Pak Oke, silakan Pak Ahmad. ya Ya, Pak silakan. Pak Gunawan dan teman-teman, mohon maaf sebelumnya tadi pagi device saya tidak bisa menyala sehingga ini membawa device cadangan Oke, dan tidak bisa apply virtual background, dan saya share screen-nya minta bantuan sama Bu Anggun. oke, oke, oke. Baik Bu Anggun. Sudah muncul nggih? Sudah, Pak. Sudah saya share screen. Sudah muncul belum? Sudah. Ye. Oh ya, itu yang rancangan aktualisasi ya Bu Anggun ya. Maaf, saya malah karena Ini device yang saya. hari ke-15. Tadi Oh Pak ya, Gun sudah. meminta hari ke-15. Ya, Bapak Baik Pak. tampilkan. Nah, betul, sampaikan ya. Baik Pak, saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Gunawan dan Oke, teman-teman. oke, oke. Saya ini berubah dari core isu yang sebelumnya Pak. Yang Oke, sebelumnya oke. kan saya pemanfaatan pembelajaran berbasis media digital itu sudah dikonfirmasi sama mentor, itu sudah banyak dilakukan dan sudah banyak guru yang menerapkan. Oke. Namun bagi beliau dan menurut observasi saya juga menanyakan ke guru senior dan yang lainnya bahwa masih kurang optimalnya pembelajaran interaktif, terutama dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Pak. Ya, Jadi ini usul judul saya Pak, oke. yaitu optimalisasi pembelajaran interaktif dalam mapel SKI kelas 10 Diman 2 Pati. Mohon nanti untuk arahan dan bimbingannya. Oke, langsung Pak ya. Langsung. Oke. Karena kalau kita membuat judul itu kan diharapkan, kemarin kan ada fokus, lokus, apalagi Bapak Ibu? Fokus, ya. Fokus, lokus, Sudah Pak. Jadi catatannya ya, ya. Gini, tambahannya cuma ini Pak. Nanti ada waktunya Pak. Maksudnya tahun berapanya ini. Oh ya, Oke, ditambah ya. Jadi nanti judulnya bunyinya gimana Pak? optimalisasi pembelajaran interaktif dalam mapel SKI kelas 10 Diman 2 Pati tahun ajaran 2025-2026, begitu Pak. Oke, ya, gitu ya. Oke, terus lanjut. Baik, untuk gagasan pemecahan isu yang pertama itu yaitu tentang saya akan melakukan survei kebutuhan dan minat belajar siswa, yaitu menyusun angket, lalu kemudian menyebarkan dan mengumpulkan, lalu kemudian menganalisis hasil dari angket yang akan diisi oleh siswa. Nanti hasilnya yaitu data kebutuhan belajar siswa sebagai dasar perancangan pembelajaran. Lalu kemudian untuk keterkaitan dengan materi substansi berakhlak, jadi akuntabel karena berbasis data dan kolaboratif kerjasama dengan siswa. Ini sesuai dengan visi misi Man 2 Pati, salah satunya yaitu unggul dalam prestasi, yaitu melalui pemetaan kebutuhan pembelajaran yang efektif. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi guru cenderung menyusun pembelajaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata siswa, atau nanti tidak berdiferensiasi gitu Pak. Kalau kemudian tidak adanya akuntabilitas dalam kegiatan, lalu siswa tidak dilibatkan dan kurangnya motivasi belajar karena merasa bahwa gurunya hanya satu arah, lalu kemudian kurangnya kolaborasi menyebabkan jarak antara guru dan siswa semakin lebar. Karena di SKI terutama mapel sejarah itu berbenturan dengan stigma bahwa pelajaran yang membosankan, pelajaran yang hanya menghafal begitu Pak. Jadi ini ditekankan kemarin Pak Kepala Pimpinan menekankan untuk menghapus stigma itu dengan melakukan pembelajaran interaktif. Lanjut Bu Anggun. Terima kasih. Nomor 2 yaitu mendesain media pembelajaran interaktif. Nanti saya membuat PPT, video, dan kuis digital ataupun
yang lainnya, kemudian menyusun materi yang relevan. Nanti materinya tentu saja karena waktunya cuma 1 bulan, saya memilih 1 bab khusus gitu ya Pak. Iya, iya, nggak harus panjang-panjang, Bapak. Jadi Ya, nanti Bapak itu kan aktualisasi ya, mempraktekkan. ya, Nah, mempraktekkan. supaya nanti bisa mempraktekannya itu tuntas dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Dan Oke, nanti dihitung durasi waktunya supaya nanti waktu 1 bulan itu bisa selesai gitu ya. baik. Oke, Berarti memang pas 1 bab Pak nanti untuk oke, itu dua, maksimal 2 kali pertemuan Pak. oke, oke. Baik, nanti hasilnya nanti ada dia pembelajaran interaktif berbasis digital, lalu keterkaitan nilainya adaptif dan inovatif, dan juga ini menunjang salah satu misi kami, mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran inovatif. Oke, Dan oke. jika tidak diterapkan, maka tentu saja tadi metode ceramah akan menjadi pembelajaran yang monoton, tidak ada upaya kreativitas, adaptasi kreativitas menyebabkan siswa bosan, kualitas layanan pendidikan tentu akan rendah, lalu kemudian kinerja ASN tidak mencerminkan nilai inovatif dan adaptif sebagai pelayan publik. Lalu nomor yang ketiga Pak, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Lalu saya untuk tahapan kegiatannya menyusun skenario pembelajaran, nanti saya tuangkan di RPP atau modul ajar, lalu melaksanakan pembelajaran tersebut, lalu kemudian melaksanakan pembelajaran yang interaktif Pak. Jadi untuk hasilnya tentu saja RPP yang disetujui, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Untuk kaitan nilainya nanti berarti berorientasi pelayanan dan kolaboratif, dan menunjang salah satu misi Mandwapati yaitu menumbuhkan semangat belajar melalui kegiatan aktif. Nanti jika tidak diterapkan, nanti siswa hanya menjadi pendengar pasif, tidak berkembang, kemampuan berpikir kritisnya mandek, lalu kemudian menciptakan guru yang otoriter, tidak memberi ruang kolaborasi diskusi, lalu kemudian tujuan pembelajaran tidak tercapai karena siswa tidak memahami materi secara mendalam, dan pembelajaran tidak mencerminkan kepedulian atau empati terhadap cara belajar. Lanjut Bu Anggun ke bawah lagi. Yang keempat yaitu menugaskan proyek atau menugaskan proyek partisipatif Pak, ini sebenarnya nanti untuk interaktifnya dijalankan mulai di tahap ketiga dan keempat. Nanti menugaskan proyek ini berbasis proyek, nanti membuat konten sejarah digital, ini masukan detail dari Pak Kepala Madrasah, yaitu terkait akses untuk media sosial sebagai siar gitu Pak. Jadi nanti poster, video, role play, ataupun hasil karya jurnalistik nanti harus di-up atau di-share di media sosial anak-anak, ataupun nanti jika memungkinkan di kanal resmi MAN. Gitu Pak. Nanti merancang tugas, membantu pelaksanaan proyek, dan juga memfasilitasi presentasi siswa. Nanti untuk hasilnya tentu saja produk karya yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap materi. Dan ini keterkaitannya adalah loyal sebagai melaksanakan tugas sebagai guru, dan tentu saja inovatif. Dan ini juga salah satu misi kami, yaitu mewujudkan siswa berakhlak mulia dan berwawasan luas melalui kreativitas sejarah. Gitu. Lanjut Bu Anggun ke bawah, ke atas. Lalu kemudian untuk jika hal tersebut tidak diterapkan, untuk poin keempat ini, guru tidak menyediakan tantangan kreatif, jadi sehingga siswa tidak belajar aktif dan membosankan. Proyeknya nanti hanya sekedar formalitas, tidak memberi pengalaman bermakna bagi siswa, kemudian potensi siswa tidak tergali karena guru tidak menunjukkan loyalitas dalam membimbing. Lalu kemudian tugas tidak berdampak pada pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan. Lalu kemudian untuk yang kelima, minimal 5 ya Pak ya. Iya, iya. Minimal 5, yang ini sudah masuk ke tahap evaluasi. Untuk evaluasinya tentu saja kembali menyebarkan angket
untuk umpan balik, lalu kemudian melakukan wawancara terbuka dan menganalisis hasil dan membuat refleksi ke depannya. Nanti akan berupa laporan evaluasi kegiatan dan rekomendasi perbaikan. Jadi ini menerapkan nilai akuntabel dan kompeten karena terus memperbaiki kualitas dan juga evaluatif. Ini sesuai dengan misi kami, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Karena jika evaluasi ini tidak diterapkan, tentu saja nanti tidak ada proses refleksi atau perbaikan. Kemudian guru akan tertutup terhadap masukan, tidak kompeten dalam mengembangkan diri. Lalu kemudian kesalahan pembelajaran berulang karena tidak dilakukan evaluasi dan pendidikan tidak berkembang dan bertentangan dengan semangat pelayanan ASN. Begitu Pak, kurang lebih untuk hasil mentoring saya dengan Pak Kepala dari Sabtu kemarin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Niam. Artinya apa yang sudah secara teori ya, ini dikonsultasikan, didiskusikan dengan Pak Mentor, dalam hal ini Kepala Madrasah, sehingga nanti kelanjutannya sampai di seminar dan ujian akhir nyambung antara pemikiran Bapak selaku peserta dan mentor sebagai pembimbingnya. Oke Pak, ada yang mau sampaikan dari Pak Ahmad Niam? Berarti untuk masukannya tadi judul Pak ya? Untuk Ya judul aja, ya judul. Oke, judul. Oke, terima cukup ya Pak kasih. Niam ya? Oke, Oke, cukup? cukup Pak. Oke, nanti tidak harus semua ya, karena nanti kita juga harus bicara yang lain. Baik. Baik, yang lain barangkali Terima silakan. kasih Pak Gunawan, terima kasih Bu Anggun. Ji, silakan. Oke, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Saya Pak, izin. Oke, silakan. Bisa, aku presentasi. Pak Afton ya. Iya Pak. Nah, Mungkin judulnya juga masih salah ini Pak. Saya Iya. mengambil core isunya itu sulitnya akses akta nikah lama. Itu untuk arsip yang terdahulu itu Pak. Nah kemudian solusi atau judul saya itu digitalisasi arsip akta nikah. Berarti kan nanti dibetulkan di digitalisasi arsip akta nikah di KUA Rembang. Nah itu untuk Iya. tahunnya itu tahun saya mengerjakan atau tahun arsip yang akan saya kerjakan Pak. Digitalisasi arsip akta nikah. Berarti ya Bapak kan Iya. mengerjakan tahun ini kan Pak? Berarti yang sekarang Pak. Mau Jadi, saya ingin mengerjakan arsip yang terdahulu, Pak, yang belum ada di SIMKah seperti itu, Pak. ya boleh. Cuman itu kan dipraktekkan sekarang Oh kan ya, itu. oke, Pak. Berarti tahun ini ya, Pak. Digitalisasi arsip Arsip akta akta nikah gitu. nikah di KUA Rembang tahun 2025 seperti itu ya, Pak. Oke, oke. Oke, Pak. Ini lanjut ke kegiatan, Pak. Yang pertama, saya melakukan koordinasi dengan Kepala KUA untuk tahapan. Yang pertama, mengajukan surat atau permohonan jadwal audiensi dengan Kepala KUA, kemudian menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan digitalisasi arsip akta nikah secara lisan atau tertulis, kemudian mendapatkan persetujuan dan arahan teknis. Outputnya itu surat pengajuan audiensi diterima, Kepala KUA dapat memahami rencana kegiatan saya, kemudian persetujuan dan arahan teknis dari Kepala KUA. Untuk keterkaitan dengan core values berakhlak dan manajemen dan MP Agenda 3 itu yang pertama loyal, saya terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala KUA menunjukkan kesetiaan kepada instansi. Kemudian kolaboratif, saya melakukan koordinasi dengan Kepala KUA. Harmonis, saya membangun komunikasi yang baik dengan atasan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian hak dan kewajiban ASN, saya menyampaikan gagasan dan menerima arahan secara formal dari pimpinan atau Kepala KUA, Pak. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan tata kelola partisipatif dan koordinatif, kemudian mendukung misi pelayanan yang transparan dan akuntabel. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua, saya melakukan inventarisasi arsip fisik akta nikah, Pak. Jadi saya menginventarisir arsip akta nikah nanti yang akan saya digitalisasi itu nanti tahun berapa seperti itu, Pak. Yang pertama saya mengumpulkan seluruh arsip akta nikah fisik dari berbagai tahun.
kemudian menyusun data manual dalam daftar inventarisir, misalnya tahun, nomor nomor akta, nama pasangan, lokasi penyimpanan, seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir, menandai arsip yang rusak, tidak lengkap, atau memerlukan restorasi atau pembetulan. Eh, Untuk outputnya, arsip akta nikah terkumpul dan terdokumentasi, kemudian daftar inventarisir arsip fisik tersusun rapi, kemudian arsip yang bermasalah teridentifikasi untuk ditindaklanjuti. Kaitannya dengan berakhlak itu akuntabel, yaitu seluruh dokumen dan arsip tercatat dengan baik untuk saya pertanggungjawabkan. Kompeten, saya menginventarisir arsip dengan teliti dan memahami jenis serta kondisi arsip dengan profesional. Kode etik, saya menginventarisir arsip dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab terhadap dokumen negara. Kemudian hak dan kewajiban, saya melakukan kewajiban menyimpan dan merawat dokumen instansi. Untuk kontribusi dengan KUA saya itu yang pertama mendukung misi penataan arsip yang tertib dan profesional, kemudian menjamin legalitas dan akuntabilitas dokumen keagamaan. Untuk kegiatan yang ketiga, saya membuat format arsip akta nikah. Yang pertama, menyusun format standar digital di Microsoft Excel nanti, Pak, untuk penginputan datanya. Kemudian menentukan kolom informasi penting seperti nomor akta, nama mempelai, tanggal nikah, dan lain-lain. Kemudian melakukan uji coba pengisian beberapa data untuk memastikan format mudah digunakan. Outputnya nanti format digital standar sudah tersedia, kolom data yang penting sudah ditentukan, dan format siap digunakan setelah uji coba berhasil. Ini langsung kegiatannya saja, toh ya, Pak? Soalnya masih panjang, Pak. Terus? Ya. Ya. Untuk yang keempat, melakukan digitalisasi arsip akta nikah. Yang pertama, memasukkan data sesuai dengan format yang telah dibuat, kemudian menandai arsip yang rusak, tidak lengkap, atau sulit dibaca untuk ditindaklanjuti, kemudian mengelompokkan data per tahun atau per kategori untuk memudahkan pencarian pelaporan. Yang terakhir, yang kelima, melakukan pelatihan singkat, Pak. Itu nanti menyusun panduan singkat menggunakan sistem arsip digital, nanti bisa ya sekedar men-share link seperti itu, Pak. Kemudian mengadakan sesi pelatihan teknis singkat pada rekan KUA. Ini lebih ke menunjukkan letak-letak arsipnya, Pak, biar lebih paham kita semuanya pegawainya, Pak. Kemudian memberikan simulasi dan praktek langsung untuk memastikan pemahaman. Yang terakhir, melakukan evaluasi, menyusun laporan hasil kegiatan, digitalisasi, dan pelatihan, kemudian mengadakan diskusi evaluasi bersama kepala KUA dan tim pelaksana atau pegawai yang lain yang terlibat, kemudian menyusun rekomendasi tindak lanjut seperti pemeliharaan sistem atau pengumuman arsip, Pak. Ini untuk dampaknya saya jelaskan juga, Pak. Kalau soalnya ini saya ngerjakannya dipisah, Pak, untuk yang dampak. Nah, analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan. Yang pertama, dalam kegiatan melakukan koordinasi dengan kepala KUA, loyal. Jika saya tidak loyal, berarti saya mengabaikan peran dan otoritas kepala KUA dan kegiatan bisa dianggap ilegal atau tidak sah. Kemudian kolaboratif. Koordinasi saya dan kepala KUA tidak berjalan. Saya akan minim dukungan dan arahan. Kegiatan juga beresiko tidak sinkron. Berorientasi pelayanan, tujuan pelayanan publik menjadi kurang optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, melakukan inventarisasi arsip fisik akta nikah. Yang pertama, akuntabel. Jika saya tidak akuntabel, maka data tidak akan lengkap, tidak rapi, tidak terdokumentasi, dan akan sulit ditelusuri kembali nantinya, Pak. Kemudian kompeten, saya bisa salah menilai kondisi arsip atau gagal memilah, atau bahkan hilangnya data penting. Kemudian adaptif, saya tidak menyadari pentingnya digitalisasi dan enggan berbenah dari sistem lama. Kemudian membuat format arsip. Kompeten, format nanti tidak akan efektif dan akan membingungkan pegawai yang lain. Adaptif, saya menolak perubahan dan akan tetap mengandalkan metode manual. Akuntabel, format tidak terdokumentasi sehingga rawan perubahan atau tidak konsisten. Dengan kegiatan melakukan digitalisasi arsip akta nikah, jika saya tidak berorientasi pelayanan, maka saya tidak peduli pada akurasi dan kemudahan akses bagi publik. Jika saya tidak akuntabel, maka data bisa akan saya manipulasi dan akan berpotensi pelanggaran hukum. Kompeten, saya akan gagal memanfaatkan software dan hasil digitalisasi tidak sesuai standar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melakukan pelatihan singkat. Jika saya tidak kolaboratif, saya akan menolak berbagi ilmu. Sistem hanya saya yang akan memahami. Kemudian harmonis,
Saya tidak peduli terhadap peningkatan rekan dan akan menciptakan kesenjangan antar pegawai. Oh, kemudian kompeten, saya tidak mampu menyampaikan materi dengan baik dan hasil pelatihan tidak dapat dipahami oleh peserta atau pegawai yang lainnya. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Ketika akuntabel tidak diterapkan dalam melakukan evaluasi, maka saya tidak membuat laporan, tidak bisa dievaluasi, dan tidak bisa diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian adaptif, saya akan menolak masukan atau evaluasi dan enggan berubah meski sistemnya tidak efektif. Kemudian berorientasi pelayanan, saya tidak memiliki rekomendasi lanjutan dan tidak ada upaya perbaikan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira catatannya tadi sudah ya, hanya tambah lokusnya sama waktunya. Oke, Iya, Pak. Terima kasih, ada Pak. yang mau disampaikan, Pak Afton? Itu saja sih, Pak. Sebenarnya karena masih belum ini 100% paham tentang tugasnya, jadi saya mengerjakan sesuai ini saya dulu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke ya, tapi ini sudah didiskusikan, Sudah, dikonsultasikan Pak. dengan mentor ya. Dari awal sudah. Oke, oke. Ini, Oke, Pak. kalau gitu, makasih Ini, Pak Pak. Afton. Terima kasih. Silakan yang lain. Monggo. Saya nggih, Pak, Bu Anggun. Oke, silakan. Ibu Anggun ya, Nggih. silakan Ibu Anggun. Untuk pemilihan core isunya, kemarin karena saya melihat di tugas agenda 13 itu harus mengarah kepada pelayanan dan smart ASN, nggih, Pak. Jadi Oke, saya mengganti judulnya, Pak, ya, menjadi terus. lebih spesifik lagi dan anak masih menggunakan smartphone, yaitu Oke, pemanfaatan aplikasi Quizzes untuk pembelajaran yang lebih efektif di MTS Negeri 1 Pemalang. oke, oke. Perlu diberi mata pelajarannya napa mboten, Pak? Ya, Ibu fokusnya kemana? Ke mata pelajarannya. Nggih, Judulnya pemanfaatan aplikasi Sis, Quizzes untuk untuk pembelajaran yang lebih bahasa Jawa efektif. ngaten. Ibu ngajar bahasa Jawa. Untuk Nggih, pembelajaran bahasa Jawa, yang lebih efektif di MTS Negeri 1 Pemalang tahun 2025. Ngaten. ya, oke, oke. Pemanfaatan aplikasi Quizzes untuk pembelajaran bahasa Jawa. Apa lebih Peman- spesifik peman- lagi, Pak, ke apa modulnya? Apa modulnya apa? Hmm, Sebentar. Pemanfaatan aplikasi Quizzes untuk pembelajaran bahasa Jawa. Ya, nggak usah yang lebih efektif ya. Nggak usah pakai yang oh, lebih efektif. nggih, Yang nggih, lebih efektifnya di drop aja. nggih, Dicatat ya. nggih. Atau langsung direvisi di sini. Oh, nggih, sekedap, Pak. Stop sharing. Enggak. Jangan. Ya sudah. Oh, Ya sudah. udah. Ya, lanjut aja nanti malah kelamaan. Oh, nggih, Nanti nggih, nggih, dicatat nggih. aja ya. Catat ya. Nggih. Nah, silakan di share screen lagi. Ya, sekedap, Pak. Nggak apa-apa. Ditunggu masih banyak waktu. Nggih. Ya, lanjut nggih, Pak. Berarti yang Oke. lebih efektifnya dibuang, Nah, jadi lanjut. pemanfaatan aplikasi Quizzes ya untuk Mm-mm. pembelajaran bahasa Jawa, pembelajaran bahasa Jawa ya Nggih. di MTS Negeri 1 Pemalang 2000 tahun 2025 2026. Oh, nggih. Ya, tadi ya. Nggih. Oke, silakan lanjut. Lanjut. Kemarin sudah konsultasi dengan Bapak Kepala Madrasah, Oke. sudah disetujui tentang penggunaan aplikasi. Ini untuk kegiatan yang pertama memfasilitasi sarana dan prasarana. Karena di sini sedang digalakan tidak boleh membawa HP dulu, nggih, Pak. Jadi saya harus konsultasi kalau misalkan saya meminta anak untuk membawa HP di kelas tertentu pada saat pembelajaran saya. Untuk Terus tahapan diizinkan nggak? diizinkan, Pak, pada saat pembelajaran saya mengambil ini, berarti kayak penelitian tindakan kelas, nggih, Pak.
Oke, oke. Nggih, Terus, jadi pada saat pembelajaran saya, kelas tertentu membawa HP. Konsultasi dengan mentor, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, berarti memastikan siswa membawa HP, dan melaporkan kepada mentor kondisi kesiapan sarana dan prasarana. hmm, Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dengan core berakhlak, yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan harmonisnya berarti ini karena bekerja sama dengan mentor, berorientasi pelayanannya, memastikan sarana prasarana berfungsi dengan baik. Sesuai dengan misi MTS Negeri 1 Pemalang, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berstandar nasional dengan memfokuskan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. jadi visi misinya madrasah Ibu ini ya. Nggih, Pak. Ini visi misi madrasah ya. Oke, Oh lanjut. iya. Oke, lanjut, lanjut. Terus apabila nilai berakhlaknya tidak diterapkan, mungkin akan terganggunya kerjasama dan kolaborasinya, menurun kualitas pelayanan terhadap siswa, hilangnya profesional dan etika kerja, pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan ini Pak, yang tadi di visi misi, pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, oke. Terus kegiatan yang kedua yaitu membuat pemberangkat pembelajaran. Saya sebelum melaksanakan pembelajaran, saya ingin siswa untuk mendownload aplikasi Quizzes terlebih dahulu, baru membuat modul ajar, kemudian membuat media pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi Quizzes. Terus eh, kaitannya yaitu dengan berorientasi pelayanan, membuat modul ajar untuk siswa, kompeten, menggunakan perangkat yang inovatif berbasis teknologi dan kekinian, adaptif, menyusun modul ajar yang fleksibel sesuai dengan eh, keadaan zaman-zaman sekarang. Karena visi misi yang ada di madrasah hanya itu Pak yang apa namanya yang cocok dengan em, judul saya, jadi saya cuma mengambil misi yang sama ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. 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 Lanjut analisis dampaknya. Apabila tidak melaksanakan kegiatan tersebut, saya akan menghadapi tantangan zaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Tanpa penerapan nyata, organisasi hanya akan berjalan di tempat dan makin jauh dari harapan publik. Ini untuk dampaknya, apakah saya harus di ini Pak, rinci lagi seperti punya Pak Niam atau seperti ini saja Pak? Ya, untuk semua ya. Nanti gini Bapak Ibu. Ini nanti kan kegunaannya, Bapak Ibu kenapa membuat kolom-kolom matriks semacam ini, kemudian ada analisis dampak dan sebagainya. Itu nanti kan Bapak Ibu kegunaannya metrik dan catatan-catatan yang ada, dalam hal ini misalnya analisis dampak, itu nanti kan akan memudahkan Bapak Ibu dalam mendeskripsikan ketika membuat rencana aktualisasi. Jadi nanti dengan berbekal ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan. Nanti terus diuraikan secara deskriptif. Nah, kalau ini kan secara garis besar sudah ada. Tinggal nambah nih ya. Tinggal nambah misalnya beberapa kalimat, beberapa paragraf, beberapa alinea gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu nggak mengarang bebas ya. Tetapi tulisan Bapak Ibu dalam bentuk rancangan aktualisasi, bahkan nanti di laporan akhirnya, setelah Bapak Ibu melakukan aktualisasi dan habituasi, ini pegangannya. Jadi tinggal Oh, menguraikan, ya, mendeskripsikan. Nah, nanti style gayanya masing-masing Bapak Ibu silahkan. Apakah mau seperti punya Pak Ahmad atau mungkin Pak Afton? Silahkan. Nanti Ibu Agun mau pakai yang seperti ini saja, silahkan. Terus nanti iya. mau dirinci lebih detail, silahkan. Ya, Oke, oke, yang oke. jelas nanti penguji tidak akan sempat membandingkan satu eh, peserta dengan peserta yang lain. Nggak ada waktu nanti ya. Kita Iya. kita bikin, kita atur seperti itu nanti ya. Oke Iya, ya. intinya biar lebih terarah ngaten ya Pak. Oke, Kalau lebih oke. rinci. Oke. Sebentar Untuk ya, yang saya pasang baterai dulu baterainya. oh, oke, oke. Oke, kembali. Silakan Ibu.
Untuk yang ketiga, sosialisasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Ini konsultasi lagi dengan Bapak Mentor, dalam artian kepala madrasah, untuk izin penggunaan HP lagi, nggih Pak. Terus sosialisasi kepada siswa tentang pembelajaran menggunakan Quizzes, lalu siswa mendownload aplikasi Quizzes. Untuk berakhlaknya kolaboratif, bekerja sama dengan mentor untuk kesiapan sosialisasi dengan siswa. Harmonisnya mendorong siswa untuk memahami dan menggunakan aplikasi Quizzes karena berdasarkan pernyataan senior untuk siswa SMP masih perlu dibimbing dalam menggunakan HP. Hmm. Loyal, konsisten mengajari siswa menggunakan aplikasi Quizzes. Hmm. Lanjut, dampak berakhlaknya tidak diterapkan, maka tidak terbentuknya adanya pembelajaran yang solid, inovasi menjadi sulit berkembang, dan terhambatnya pencapaian target dan tujuan organisasi. Hmm. Nomor 4, pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Yang pertama, konsultasi dengan mentor dulu. Kedua, melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes tahap 1, melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes tahap 2. Apabila mungkin nanti di pertengahan jalan terjadi error atau segala macam, berarti saya melaksanakan pembelajaran untuk yang kedua. Terus Hmm. kolaboratifnya bekerja sama dengan mentor untuk kesiapsiagaan pelaksanaan pembelajaran, akuntabel, melaksanakan kegiatan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Analisis dampak apabila nilai berakhlak tidak diterapkan, maka kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan mentor akan buruk. ASN tidak bertanggung jawab atas tugas dan hasil kerja. ASN sulit menyesuaikan diri dengan perubahan baik teknologi ataupun kebutuhan siswa. Yang terakhir, evaluasi program. Pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, pengamatan hasil. Yang ketiga, mengevaluasi. Dan yang keempat, pelaporan hasil. Untuk core value berakhlaknya kolaboratif, berkonsultasi dengan mentor tentang evaluasi program, kompeten melakukan analisis secara mendalam terhadap umpan balik siswa, adaptif mengadaptasi metode evaluasi terkini, akuntabel menyusun laporan evaluasi dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila nilai berakhlak tidak diterapkan, maka koordinasi yang buruk akan memperlambat dan tidak adanya efisiensi waktu, tugas diselesaikan secara asal-asalan, layanan tidak relevan dengan kebutuhan zaman, dan tidak adanya pertanggungjawaban hasil kerja. Ngaten, Pak. Oke, baik. Tanda tanya saya di atas sudah kita Nggih, catat. sampun. Ada yang mau disampaikan, Ibu Anggun? Sudah, Pak, niku mawon. Oke, Yang cukup ya. tadi masalah apa dampak Ya, yang perlu dampaknya diperkenci. nanti untuk semua ya, sekali lagi, untuk Oke, dampaknya bisa dirinci secara detail, silahkan itu oke. style Bapak Ibu masing-masing ya. Yang jelas nanti itu modal Bapak untuk mendeskripsikan dalam bentuk narasi ya, ketika Bapak Ibu harus menyusun rencana aktualisasi secara lengkap. Mungkin satu lagi, silahkan Bapak Ibu. Saya boleh, Pak? Boleh, boleh. Pak Ahmad Masud ya, silahkan. Mohon maaf, sudah kelihatan, Pak? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk saya kemarin itu isunya agak berbeda, Pak. Mohon maaf. Jadi Ya. setelah saya bermeditasi dan mengevaluasi sendiri, kayaknya kemarin itu ini, Pak, yang saya itu kan isunya tentang belum efektifnya bimbingan pranikah sebagai upaya preventif dalam menekan tingginya angka perceraian. Jadi saya melihatnya kemarin itu preventif dalam menekan ini kayaknya kata-kata yang enggak itu istilahnya sudah mewakili tapi terlalu ganda, tumpang tindih begitu loh. Preventif itu kan pencegahan, menekan sebenarnya juga sudah mengurangi begitu, makanya saya ganti begitu.
Terus sekarang eh, apa isu yang saya angkat itu kurangnya penguatan pemahaman dan pendampingan pasca bimbingan pranikah sebagai upaya menjaga keberlanjutan keluarga sakinah. Kalau yang kemarin itu nggak ada penekanan pasca nikah, jadi agak masih general, makanya saya ganti begitu. Jadi lebih Tapi anu fokus. Pak, maaf, Ya, gantinya ini kan masih dalam rangkaian APKL-nya itu ya Pak. Artinya ya, ada dari 5 besar itu ya. ya, Pak. APKL-nya juga saya agak ganti juga. Nah, Oh ini, maksudnya yang kemarin di mana? Di nomor berapa itu? Yang sekarang jadi yang jadi pengganti itu sekarang yang diangkat yang sekarang ini yang nomor berapa? nomor ini Pak, yang asalnya nomor 3 sama. Oke. Hanya kemudian diganti ya. Diganti. Kalimatnya di disempurnakan gitu ya. Saya sempurnakan gitu Pak. Oke ya. Artinya nanti kan secara proses Ah, itu kan ada urutannya ya. Saya oke. ulang APKL, USG, kemudian core issue. Artinya itu dilalui ya Pak ya. Oke. Ya, Iya. artinya nanti ketika penguji membaca itu kan nyambung kronologisnya. Jadi, kalau misalnya mau dirubah, nanti perubahan yang di bawah itu disesuaikan dengan yang di atas. Artinya yang di atas disesuaikan dengan perubahan yang baru. Oke? Ya, Oke. silakan lanjut. Terus kemudian untuk fishbone-nya juga sudah saya ganti. Oke, bagus. Kemudian untuk gagasan ide juga agak berbeda. Kalau kemarin saya menggunakan redaksi ke optimalisasi. Heeh. Yang ini Pak, mohon maaf, supaya cepet ya. Eh, ini optimalisasi bimbingan pranikah yang terintegrasi upaya preventif dalam menekan tingginya angka perceraian. Saya ganti untuk penguatan tindak lanjut bimbingan pranikah melalui pendampingan pasca nikah sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Kelambu. Jadi saya juga fokusnya langsung judulnya ke KUA Kelambu begitu Pak. Oke, ya, silakan lanjut. Selanjutnya eh, mohon maaf saya juga belum saya kirim untuk yang agenda 5 karena kemarin juga agak eh, repot David. begitu. Oke, Untuk visi KUA-nya ini terwujudnya masyarakat Kecamatan Kelambu yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berketuhanan dan yang Maha Esa. Terus kemudian ada beberapa misi itu, salah satunya adalah etos kerja pegawai, kemudian kualitas pelayanan nikah dan rujuk, tiga meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan bimbingan keluarga sakinah. Mungkin nanti di matriksnya itu fokusnya ke misi 1, 2, dan 3 begitu Pak. Kemudian saya udah nyicil sedikit-sedikit. ya, ya, boleh, boleh. Boleh. Terus kemudian untuk ini Bapak, unit kerjanya isu yang saya angkat tadi sama sebagai eh, bimbingan pranikah sebagai upaya keberlanjutan keluarga sakinah, gagasan pemecahan isu itu penguatan tindak lanjut bimbingan pranikah melalui pendampingan pasca nikah. Kemudian kegiatan yang pertama yaitu Bentar, naik sedikit, Pak. Judulnya tadi apa, Pak? Di atas, di atas. yang Slide ke-9. Eh, kan itu ada judulnya di mana? Tulisan judulnya, judul. oh mohon maaf ini di RA saya belum saya pecah Bapak. Oke. Oh Kalau ya, sudah. Sekarang ke bawah. judulnya ini Bapak, mana tadi? Ini judulnya ini. Oke, nanti judulnya ditulis ya. Oh Kan nggih. core isunya apa, kemudian judulnya apa, dituliskan nanti. Oh Ditambah nggih. ya. Nggih. Seperti yang lain tadi kan, seperti Pak Ahmad Nia, Pak Afton, dan Bu Anggun. Nggih. Oke, nanti ditambah ya, judul ya. Oh Isu nggih yang Pak. diangkat apa, terus judulnya apa, pemecahannya apa. Oke, lanjut, lanjut sekarang ke tabelnya. Terus kemudian kegiatan yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Itu tahapannya ada mengatur jadwal, terus melakukan konsultasi, diskusi dengan rekan kerja KUA juga. Terus outputnya nanti ada arahan bimbingan dan alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah berkonsultasi dan minta arahan dari Bapak Kepala KUA gitu.
Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak itu ada harmonis, kolaboratif, loyal, kemudian berorientasi pada pelayanan dan adaptif. Kalau kontribusi kegiatan pencapaian visi misi yaitu meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah, itu di misi yang ketiga tadi. Terus kemudian yang kedua itu identifikasi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah 1 sampai 3 bulan terakhir. Jadi saya mengambil sampel itu bagi pasangan-pasangan selama 1 sampai 3 bulan ini, itu untuk menjadi data bimbingan pasca nikah gitu Pak. Terus kegiatannya mengecek buku registrasi bimbingan nikah, kemudian menyalin data pasangan dan menyimpan data kontak, karena setiap data itu ada kontaknya, terus menghubungi pasangan dan kontak awal WA, WhatsApp, atau telepon. Kemudian outputnya itu tersedianya daftar pasangannya yang menjadi sasaran, kemudian tersusunnya data pendampingan lanjutan. Jadi buktinya nanti juga ada foto, terus kemudian ada dokumen-dokumen. Kemudian untuk keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak itu ada akuntabel, kompeten, yaitu ASN teliti dan bertanggung jawab dalam menyusun basis data. Kemudian untuk visi dan misinya itu seperti misi yang ketiga, yaitu bimbingan keluarga sakinah. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menyusun media edukatif pasca nikah, baik itu berbentuk leaflet PDF, Google Drive, infografis, WhatsApp. Kemudian langkah-langkahnya yaitu menyusun konten edukatif atau materi yang ringan berbasis digital tadi, kemudian mendesain secara sederhana dan validasi ke atasan atau ke mentor. Kemudian outputnya itu wujudnya media edukasi dan materi digital, jadi sudah wujud. Kemudian tersusunnya materi media edukatif atau materi pasca nikah, terus kemudian buktinya itu ada foto kegiatan, ada materi digital juga. Untuk berakhlaknya itu ada inovatif, kompeten, yaitu melayani ASN menyampaikan edukasi secara kreatif dan praktis. Kemudian untuk visi misinya yaitu mendorong keluarga yang rukun dan cerdas, seperti misi yang ketiga tadi, bimbingan keluarga sakinah. Kemudian yang keempat, melakukan pendampingan pasca nikah via WhatsApp atau pertemuan terbatas, di mengfollow up pasangan-pasangan yang sudah menikah Jumpa biasa. 1 sampai 3 bulan tadi. Kemudian Laksana, Pak. misal Iya. Ini minggu terakhir. Belum. Ada misal jadwalnya masing-masing. pertemuan terbatas, maka kita akan melakukan konsultasi ringan, dan nanti konsultasi setiap kegiatan itu kita evaluasi secara mandiri begitu. Kemudian langkahnya adalah menyebarkan materi, kemudian ada diskusi kendala awal pernikahan, terus kemudian menyediakan konsultasi sederhana. Kemudian untuk outputnya itu rekap komunikasi dan log kegiatan. Jadi semua pendampingan itu kami rekap, saya rekap secara sistematis, terus kemudian terlaksananya pendampingan secara sistematis juga. Buktinya ada foto kegiatan dan screenshot WA ketika komunikasi itu. Jadi untuk berakhlaknya ada melayani, ada harmonis, dan kolaboratif. Untuk misinya, untuk misi organisasi merujuk ke misi yang ketiga. Kemudian yang kelima yaitu dokumentasi kegiatan. Setelah melakukan kegiatan tadi pendampingan, kemudian ada dokumentasi kegiatan, yaitu mengumpulkan dokumentasi foto, terus screen bukti komunikasi, kemudian membuat laporan secara sistematis dan membuat laporan mingguan. Kemudian
Untuk outputnya ada dokumen laporan dan dokumentasi, terus wujudnya kegiatan. Jadi kegiatannya itu terlaksana. Kemudian untuk berakhlaknya ada akuntabel, kompeten. Misinya misi yang pertama yaitu etos kerja pegawai. Terus kemudian yang keenam, kegiatan evaluasi dan refleksi hasil aktualisasi. Itu membuat evaluasi hasil dan dampaknya, kemudian menyusun laporan akhir dan refleksi, kemudian menyampaikan hasil ke mentor dan atasan. Outputnya itu ada laporan aktualisasi secara lengkap dan refleksi pribadi kemudian. Kemudian adanya kegiatan evaluasi dan dari mentor. Itu buktinya ada foto kegiatan, terus kemudian notulensi. Untuk berakhlaknya ada loyal, akuntabilitas, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif. Untuk misinya organisasi seperti misi yang pertama. Kemudian yang ketujuh, itu menyusun laporan aktualisasi. Mohon maaf, sebenarnya mau saya kasih 5 seperti ada dan evaluasi, tapi kebetulan tak pikir-pikir kok ini juga masuk begitu Pak. Ya, ya, ya. Terus Boleh. itu kan namanya rencana pasti nanti ada menyusun laporan aktualisasi. Langkah-langkahnya yaitu menyusun laporan secara sistematis nanti, kemudian melakukan bimbingan dengan mentor dan coach terkait penyusunan laporan dan mencetak laporan. Jadi menyusun laporan kegiatan aktualisasi nanti begitu, karena ini kan masih rencana begitu Bapak. Terus mohon maaf, saya baru tahu setiap matrik ini, setiap poin, apakah harus dikasih dampak ini Pak? Yang Oh tidak iya, tadi. artinya dampaknya seperti apa itu harus ditulis ya. Oke, nanti saya. Nanti dilengkapi ya. Oke, Bapak masih punya waktu untuk untuk memperbaiki. oke. Demikian Bapak, ada tambahan Bapak? Oke, cukup ya. Oh iya, ini di kolom yang terakhir ini apa isinya ini harusnya? Yang ini Bapak? Yang kolom terakhir dari atas sih, Pak, dari nomor satunya. Oh, yang ini. Kontribusi pencapaian penguatan nilai-nilai organisasi. Oh, ada tambahan ini ya. Ini, iya Pak. Ya oke lah, nanti Iya Pak. kreasi Bapak Ibu kalau memang ada di panduannya boleh. Kalau Ah, misalnya tidak ada kemudian sedikit bid'ah nggak apa-apa ya. Nah, kalau itu kemudian menyempurnakan dan membuat lebih jelas bagi pembaca atau penguji ya nggak masalah. Oke oke. ya. Oke, Oke. saya kira itu ya untuk presentasinya cukup saya kira. Sekarang Bapak Ibu ke kita ke materi hari ini ya. Nanti perbekalan untuk asinkronus Bapak Ibu. Oke. Hari ini Bapak Ibu akan masuk di asinkronus selama berapa itu? 5 ya. Selama hari berapa sekarang Pak? 16 ya. Selama 5 jam. Nah, kemudian besok lagi hari ke-17, hari ke-18. Nah, itu Bapak Ibu diantaranya membuat eh, bab 1 sampai bab 3. Betul ya? Bab 1 sampai bab 3. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita melihat contoh ya, jadi nanti hari ke-16, hari 17, hari 18, Ibu Bapak ini berbekal dari metrik yang Bapak Ibu presentasikan hari ini, dari pekerjaan hari ke-15, itu Bapak Ibu kemudian mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan dari agenda 1, 2, 3, kemudian Bapak Ibu coba membuat judul, mengangkat isu, kemudian membuat judul, kemudian membuat metriknya, dan memberikan dampaknya jika tidak dilaksanakan, itu bekal Bapak Ibu ya.
Jadi pekerjaan di hari ke-15, yang hari ini di hari ke-16 Bapak Ibu presentasikan, itu sebagai bekal Bapak Ibu membuat rencana aktualisasi yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 itu rancangan aktualisasi, kemudian yang ke bab 3 itu penutup. Nah, ini ada sekedar contoh ya, contoh dari teman-teman yang dahulu. Bab 1 itu pendahuluan yang isinya latar belakang. Bapak Ibu di latar belakang ini bisa memasukkan regulasi-regulasi atau aturan-aturan, mungkin perundang-undangan, peraturan-peraturan, atau regulasi yang lain. Ya, yang latar belakangi kenapa Bapak Ibu harus melaksanakan latsar dari ASN atau dari CPNS untuk menuju PNS. Nah, nanti silakan. Kemudian setelah latar belakang, kemudian masuk ke tujuan. Nah, ini tujuannya ini Bapak Ibu juga nanti bisa memegang panduan yang ada atau memegang penyamaan persepsi ya, yang kemarin sudah kita share itu, agenda keempat habituasi. Nah, isinya tujuannya ya seperti kalau Bapak Ibu membuat karya tulis lah ya. Misalnya tujuan penelitian yang Bapak Ibu lakukan apa? Kemudian kalau dalam PTK tujuan Ibu Bapak melakukan PTK itu apa? Dan seterusnya. Oke, saya kira bukan masalah yang sulit karena Bapak Ibu pernah membuat eh, tugas akhir baik itu skripsi maupun tugas-tugas karya tulis ilmiah yang lain. Kemudian manfaat dari nggak usah luas-luas ya. Kadang-kadang kan kita itu membuat manfaatnya itu untuk negara, ya, untuk lembaga, untuk itu kan terlalu luas. Kalau untuk negara itu kan nggak usah lah sampai ke negara ya. Mungkin dari katakanlah dari lingkup madrasah, ya. Kemudian manfaat bagi guru, kemudian mungkin kalau itu kepada siswa nanti manfaat bagi siswa dan seterusnya. Oke. Kemudian ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya aktualisasi ini. Oke, nanti Bapak Ibu begin. Kemudian untuk bab 2-nya, nah di sini sebenarnya intinya di sini ya. Intinya biasanya nanti penguji tidak akan membaca latar belakang yang panjang itu ya. Tapi itu harus ada, ya harus. Kalau strategi saya bikinnya agak rumit sehingga nggak sempat dibaca atau kalau dibaca pun jadi bingung. Ngajari nggak baik. Ya, strategi. Oke, kembali ke bab 2. Rancangan aktualisasi. Deskripsi organisasi. Jadi nanti Bapak Ibu membuat organisasi, deskripsi organisasi ini sesuai dengan organisasi di mana Bapak Ibu bekerja ya. Misalnya kalau Bapak Ibu bekerja di Kemenak ya, dibuat dari eh, profil organisasi Kemenak Kabupaten atau kota mana sampai mengerucut kepada di mana Bapak Ibu hari ini ditempatkan. Misalnya dikasih apa penmat misalnya. Nah, itu nanti sampai di situ. Kalau KUA ya lebih gampang lagi. Misalnya kita bikin dari organisasi di mana Bapak Ibu bekerja atau di KUA atau mungkin Bapak Ibu di madrasah ya, di madrasah atau di MI, MTS, Aliyah dan seterusnya. Kemudian nah dilengkapi kalau ada foto ya fotonya ditampilkan nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu supaya nggak menyita halaman. Hmm, oke. Dideskripsikan ya misalnya di MTS, Bapak Ibu kerja di MTS misalnya gurunya berapa, yang PNS berapa misalnya, yang non PNS berapa, nggak usah sampai yang sertifikasi berapa ya, ya yang yang pokok-pokok saja. Kemudian mungkin tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan ya. Kalau pendidik itu guru ya, kalau kependidikan itu staf tata usaha misalnya ada KTU, kemudian ada pegawai, mungkin ada kepegawaian dan sebagainya. Silakan. Nah ini strukturnya seperti ini misalnya.
ini contoh di pengadilan. Kalau di Bapak mungkin ini kepala kemenak gitu ya. Kan gitu. Terus di bawahnya mungkin ada kasih-kasih itu. Mungkin nanti ada apalagi Bimas ya. Kemudian sampai di bawah di mana Bapak Ibu dipekerjakan, mungkin dikasih apa gitu ya. Dikasih penmat misalnya. Nah, kalau di madrasah mungkin ini ada kepala madrasah, kemudian kalau ada waka kesiswaan, ada waka humas, waka kurikulum, waka sarana prasarana. Kemudian ada BP misalnya. Kemudian ada guru, kemudian di bawah mungkin ada siswa, dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, visi misinya ditulis ya, visi misi di madrasah atau di tempat kerja Bapak Ibu. Visi misi Kementerian Agama atau visi misi di madrasah atau kalau di KU ada visi misi tersendiri nggak? Atau mengikuti visi misinya kantor Kemenak Kabupaten Kota? Ya, Ada nanti sendiri, Pak. ada sendiri ya. Tapi Iya. Ya, silakan. secara substansi sama. Substansinya sama ya. Nah, kalau ada ya ditulis gitu. Nah, ini visi, kemudian misi. Ini jarang dibaca oleh penguji ya, tapi harus ada. Jangan sampai nanti ketika ditanya kok nggak ada visi misinya, itu nanti kelihatan. Jadi sistematika ini diikuti aja ya, diikuti soal isinya bagaimana ya kembali kepada asumsi, persepsi, dan kompetensi Bapak Ibu. Nah, deskripsi isu. Nah, dalam menentukan isu pokok yang tadi kan Bapak Ibu mengangkat isu ya. Nah, itu diungkapkan di sini. Nah, terus. Kelima isu tersebut antara lain belum ada wadah yang, nah itu. Yang kedua, kurangnya rasa kesadaran, tidak ada kesamaan. Ini kan diambil dari APKL ya Bapak Ibu ya, betul ya? Nah, kan? Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat APKL di agenda satu kan tinggal mengadopsi atau mungkin mengcopy paste saja ya, sebagian itu sudah ada di situ, tinggal dilengkapi dengan deskripsi. Kemarin apa before after itu ya, sebelum sebelum metrik ada pengantarnya sedikit, kemudian setelah metrik atau tabel ada pengantarnya sedikit sehingga nanti tidak terkesan kaku karena hanya data-data, tapi ada pengantar dan penutupnya. Oke. Kemudian analisis isu ya. Nah, tadi APKL. Oke. Nah, gitu kan? Oke. Ini contoh yang dari luar ya. Nah, saya cenderung hal semacam ini ya sana masih masih proses juga ya, artinya proses seperti kita. Kalau saya tetap berpendapat karena yang diangkat isu aktual ya cari yang aktual. Kalau tidak ya di drop cari isu yang ada yang lebih aktual gitu. Oke, gitu. Oke. Nah kan proses-proses inilah yang Bapak Ibu lakukan kemudian dijelaskan, dideskripsikan, dinarasikan. Oke. Oke. Argumentasi terhadap core isu terpilih. Jadi kenapa Bapak Ibu mengambil core isu yang lima jadi tiga, kemudian tiga jadi satu? Alasan apa Bapak Ibu mengambil yang satu itu? Jelaskan. Ya, gitu. Nah, gitu. Oke. Ya, visualnya di gambar ya. Gambarnya nanti silakan Bapak Ibu menurut kemampuan Bapak Ibu membuat diagramnya atau membuat eh, gambar fishbone-nya seperti apa silahkan. Tidak ada ketentuan baku harus dengan model yang mana. Yang penting bisa menggambarkan pembaca atau penguji itu ngerti bahwa ini adalah efek dan yang 4M manusia, media, teknologi dan metode atau milieu ini itu adalah penyebab. Oke, jangan lupa ya nanti gambar dikasih urutan ya. Kenapa ini ditulis gambar 1.3? Harusnya gimana kalau gambar 1.3? Harusnya gimana kalau gambar ada gambar sepatu? Ini tabel 1.2. Ini tabel 1.1. Harusnya gimana Bapak Ibu?
Beda ya Pak harusnya penomornya. Iya, harusnya berdasar apa? Oke, saya ulang. Ini ditulis tabel 1. Tabel 1.1 apa itu maksudnya? Kalau itu anu Pak, tabel 1 itu bab 1. Nah, yang Ah, belakang ah, itu bab nomor. 1 ya. Ya, Coba kita lihat. Ini ada di bab berapa ini? Dua, Bapak. Bab Ah, 2 Pak. bab 2 ya. Berarti betul yang betul bagaimana? Tabel 2.0.1. Betul. Ya, ya. Karena ini ada di bab 2, maka kemudian di sana munculnya Romawi atau Arab di tabelnya itu. Tabel 2-2-nya itu Romawi seperti angka Romawi. ini, seperti Romawi itu 1 2 seperti kalau kita bikin angka biasa itu. Kalau ini yang namanya angka Romawi kan, yang ditulis apa? Romawi atau seperti ini? Seperti mana tadi? Nah ini tabel 1.1. Satunya itu satu seperti itu atau Romawi? Seperti itu Pak kayaknya. Eh? Angka Pak. Iya betul angka. Cuman itu kalau Romawi itu kan yang angka I besar itu ya. I besar. 2 itu berarti I besar 2 kali. 3 itu berarti I besar 3 kali. Yang seperti ini kan namanya angka Arab Bapak Ibu. Angka yang saya blok ini namanya angka Arab. Nah kalau yang tadi di atas tadi bab 2 itu angka yang ditulis bab 2 seperti itu namanya angka Romawi. Yang betul ini 2 atau angkanya pakai Romawi atau pakai angka Arab ini? Ini angka ini. Angka Arab, Bapak. ngarep Bapak. Angka Arab. Ya harusnya pakai angkanya angka Romawi ya karena di babnya kan bab Romawi. Oke ya. Jadi nanti di sini tabel 2.1 itu ya. Nanti ini tabel 2.2 gitu ya. Ada lagi nggak di bawahnya? Oke, kalau nggak ada. Nah, kalau ini gambar, berarti gambar 3 ya. Gambar, maaf, gambar 2.3. Ini untuk menjelaskan bahwa gambar ini adalah gambar di bab 2 dan gambar urutan ketiga dari gambar yang ada di bab 3. Benar nggak ini 3? Yang di atas gambarnya apa tadi? Tabel tadi, Bapak. Yang Enggak, tabel sendiri, gambar sendiri. Gambar struktur sama gedung. Ah, ah. Nah ini kan gambar struktur. Berarti nanti ini dirubah ya. Ini dirubah gambar 2.2. Betul ya? Ini sebenarnya gambar atau tabel kalau semata? Bukan ya? Ini gambar ya? Gambar Pak. Gambar ya, oke. Terus yang gambar pertama ini gambar 2.1. Oke. Nah, sekarang kalau gambar tulisannya di bawah ya. Kalau tabel tulisannya di mana? Judulnya. Ini sudah benar ya di bawah ya. Di atas Di biasanya, Pak. atas ya. Atas Pak kalau Di tab. atas ya. Nah, oke. Nah, nanti ini tabel ini dipindah di atas ya. Nah, ini. Yang ini tulisan tabel ini tidak di bawah tetapi diletakkan di atas ini. Di atas tabelnya. Oke ya. Nanti ini contoh, ini saya hanya juga cuma mengambil aja. Saya cuma mengambil punya orang, kemudian saya bawa ke sini untuk menjelaskan. Oke, kemudian lanjut ke bawah. Nilai-nilai dasar profesi PNS ya. Nilai yang berakhlak ini ya. Yang ini nanti isinya kan yang berakhlak tuh. Ya toh? Berakhlak, berorientasi pelayanan itu diuraikan nanti oke. Kemudian sampai terakhir 7 metrik rancangan. Nah, ada. Nah tadi kan identifikasi isu-isu yang diangkat judul itu ya. Yang Bapak sudah pekerjakan di hari ke-15 itu ya. Masukkan di situ. Nah sudah ini metriknya. Oke.
Nah, nah ini nanti ini tabel 1 diperbaiki ya, ya. Tabel 2.3. Nah, oke. Nah, penutup di bab 3. Oke, itu saya kira untuk ya bahan Bapak Ibu nanti melanjutkan di hari ini ya untuk unsinkronus 5 JP ya. 5 JP untuk unsinkronus hari ini ya Bapak Ibu ya. Nggih, Pak. 5, ini hari ke-16. Selesai sinkronus tatap maya ini Bapak Ibu melanjutkan mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian waktunya mulai hari ini 5 JP, kemudian besok seharian 12 JP, kemudian hari ke-18 atau 30 Juli ya, hari Rabu 12 JP. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk merevisi yang hari ke-15 yang barusan Ibu bawa presentasikan hari ini. Selesai direvisi, diupload secepatnya, supaya Bapak Ibu segera menginjak ke bab 1, bab 2, bab 3. Waktunya 3 hari dari hari ini ya. Senin, Selasa, Rabu. Nanti Bapak Ibu hari Kamis ya. Hari Kamis itu Bapak Ibu sudah persiapan membuat apa namanya kita presentasikan gitu. Sekaligus nanti mempersiapkan bahan tayang yang nanti hari Jumatnya, kalau nggak salah ya. Hari ke-20 itu tanggal 1 ya, betul Jumat. 1 Agustus Bapak Ibu nanti persiapan terakhir untuk hari Sabtu seminar. Sabtu depan lo ya. Sabtu ini ya. Sabtu ini ya. Sabtu Nggih, ini, Pak. Pak. Sabtu Iya, ini, Pak. Sabtu ini ya. Nggak terasa kita hampir selesai ya latsarnya dan Iya, hampir Pak. jadi Tambah PNS Bapak Ibu. deg-degan, Pak. Pak Oke, Gunawan, izin silakan. bertanya. Mm-mm. Silakan. Kemarin kan Pak, waktu di grup Pak Hilman memberikan jawaban mengenai nomor urutan ketika seminar. Kalau Ya, saya seminar nomor 1 terlebih dahulu, gimana Pak? Karena Bapak Kepala Madrasahnya ada acara. Kemarin udah hmm. tanya sama teman-teman yang absen 1, Pak siapa ya? Pak itu sudah mengizinkan enggak Papa gitu. Saya kebetulan absen Ya 10, benar ya. Pak. Nah, masalah teknis itu nanti didiskusikan dengan teman satu kelompok ini ya. Saya nggak bisa memutuskan, saya menentukan, panitia menentukan. Nomor 1 Bu Anggun, nomor 2 Pak Ainul. Nah, ternyata nanti waktu mentornya nggak bisa, kan masalah. Nah, maka nanti teknis pelaksanaannya siapa nomor berapa didiskusikan 10 orang itu. Gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa kangsen, bisa janjian sama mentornya, Pak, Bapak nanti kebagian jam ke 1 misalnya. Bapak siap untuk mulai jam 8 misalnya. Jadi nanti Pak mentor kan kalau ada acara bisa dipersiapkan. Nah gitu ya. Jadi gitu aja Oke, ya Pak. supaya nanti enak Bapak Ibu nanti yang mendiskusikan dengan teman 10 orang ini. Gimana Pak? Oke, siap, Pak. Bapak Gunawan mau izin sebentar? Boleh. Boleh. Bapak, kaitannya saya konsultasi judul. Hanya konsultasi judul, insya Allah ini kerangkanya, ini kan waktunya terbatas. Ini mau izin share screen Bapak. Nah, silakan. Silakan. Saya lihat Bapak. Belum. Oh maaf, yang punya saya tak tutup ya. Oke. Saya keluar dari stop share ya. Oke, silakan. Sudah kelihatan Bapak? Belum. Ini. Diklik 2 kali. Oke, terus. Ini Bapak, ini kaitannya kan saya ambil isunya kan tentang tidak mudahnya pengurusan wakaf tanah negara. Itu. Kemudian saya ambil judul dan gagasan itu sama asistensi pemrosesan wakaf tanah negara dari awal sampai akhir pada tahun 2025. Bahasa asistensi itu
normal nggak Bapak? Dalam hal ini tuh include dari tahap pra sampai dengan pasca penerbitan EAIW, Elektronik Akta Ikrar Wakaf, sampai dengan BPN, Bapak. Jadi Kira-kira kompleks. waktu 1 bulan itu Bapak bisa memberikan contoh keberhasilan memberikan asistensi nggak? Kan Kalau banyak kasus wakaf. ya, Tapi Bapak mengambil misalnya 1 atau 2 proses wakaf yang bisa selesai dari awal sampai selesai itu 1 bulan bisa nggak? kalau tanah negara tidak bisa, Bapak. Kalau pengalaman gimana, Bapak? Maksud saya gini, kan ini aktualisasi itu dibatasi waktu hanya 1 bulan. Hmm. Nah sementara kan ini dari awal perencanaan sampai selesai itu kan harus ada dalam 1 bulan itu. Gimana? Oh, sebentar. Ini kan kalau tanah negara itu normalnya selesai paling cepat 6 bulan, Bapak. Pengalaman saya kayak gitu. Nah itu dia Pak, artinya nanti kalau dituntut, Anda sudah melaksanakan, sudah, terus hasilnya bagaimana? Nunggu Pak 6 bulan. Loh, ini hanya 1 bulan gitu. Gimana Pak? Kalau pengalaman gimana, Bapak? Enggak, ini kaitannya dengan tugas Bapak membuat rencana rancangan aktualisasi yang nanti akan dipraktekkan dalam waktu 1 bulan. Kalau gitu, Bapak, mohon izin. Kalau saya batasi asistensi pemrosesan tanah negara, jadi khusus untuk EAIB saja. Oke, Untuk sebulan bisa, nah Bapak. itu maksud saya. Artinya nanti Bapak ketika ditanya oleh penguji, ini berapa? Iya Pak, ini hanya prosesnya saja. Artinya kalau Penerbitan utuhnya, elektronik. kalau utuhnya 6 bulan. Tapi saya hanya ambil bagian ininya saja Pak, gitu ya. Jadi Anda bisa menjelaskan, ini Pak proses hanya sebagian proses saja, tidak sampai selesainya, kan gitu. Bapak bisa menjelaskan itu ya ke penguji ya, bisa ya. Halo, 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 halo Pak Ainul, halo Pak Ainul, nggak usah pakai headset. Gunawan. Iya, Ya, jadi nanti saya batasi untuk asistensi pemrosesan EAIW tanah negara gitu aja, Bapak. oke. Nah begitu maksud Elektronik saya. akta Jadi ikrar wakaf. dipersempit aja, nggak sempit banget, tetapi Baik, nggak luas banget. Sehingga siap nanti Bapak. waktunya cukup untuk 1 bulan diaktualisasi. Oke? Siap Bapak. Iya. Oke ya, silakan. Nanti direvisi, kemudian diupload hari ini, kemudian selesai itu Bapak Ibu mempersiapkan bikin bab 1, 2, 3. Yang harus selesai dalam waktu 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Kemudian nanti Kamis kita diskusikan, kemudian Jumat kita ujikan atau kita seminarkan. Oke. Ada yang Terima lain kasih barangkali ya, Bapak Pak. Ibu? Izin Cukup Bapak, ya? Cukup ya? izin Nah, Bapak. silakan nanti teknis mau seminarnya masih ada waktu dibicarakan mulai sekarang boleh, dibicarakan besok boleh. Yang penting nanti Bapak Ibu sudah bisa memberitahu kepada mentornya bahwa saya dan Bapak, Pak Kepala, Bu Kepala itu kebagian jam sekian. Nanti itu hari apa itu? Tanggal 1 itu hari Sabtu ya. Sabtu, Saya Pak. saya berharap Tanggal nanti 2, Pak. oh 2. Tanggal 2. 2. Oh ya, merancang ya. Oke, tanggal 2 ya. Sabtu ya. Kalau saya berharap sebelum zuhur itu sudah selesai semua. Jadi kita sudah nggak nabrak-nabrak waktu zuhur itu. Kalau nggak selesai terpaksa kita skores dari jam 12 atau jam setengah 12 sampai setengah 1 baru kemudian kita lanjut. Ya nanti ada waktu untuk isoma. Maka nanti saya berusaha untuk sebelum zuhur. Tapi kalau misalnya nggak bisa sebelum zuhur ya sudah sekalian aja dipanjangkan. Nanti kita jeda dari setengah 12 sampai setengah 1 untuk makan siang. Kan Bapak Ibu juga perlu makan siang ya gitu. Nanti teknisnya seperti apa kami juga belum ada technical meeting. Dalam arti apakah semua masuk di dalam Zoom atau nanti semuanya masuk mengikuti atau hanya satu-satu yang lainnya di luar breakout. Saya nggak tahu ya, kita tunggu nanti. Karena ini masih yang pertama. Oke, kalau tidak ada, selamat melanjutkan tugas Bapak Ibu. Pak, mohon maaf ada satu lagi. Ya, silakan. Pak, ini untuk kemantepan RA kami ini bagi yang tadi tidak presentasi
bagaimana nggih, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sudah berikan penjelasan ya kan. Kasusnya mungkin mirip-mirip. Ada yang belum ada lokusnya, ada yang belum ada waktu atau tahunnya, dan seperti itu aja. Ya, ya. Izin Dari situ Bapak, habis Iya, gimana ya? terima Kalau mau kasih, Pak. disemuakan nggak cukup juga waktunya, kan ya, gitu. Oke, izin nanti. Bapak Nah, oke. Silakan Bapak Ibu. untuk Waktunya latar untuk Bapak Ibu bekerja bisa sendiri, bisa bersama-sama dengan yang lain untuk di unsinkronusnya. Cukup ya? Baik. Mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bagi yang muslim, yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sukses ya Bapak Ibu, nggak usah alamin. dibikin berat. Amin, Amin. Terima amin. kasih, Selesai, Pak yang penting Gus. selesai ya. Nuwun, Ya, Saya Pak. tidak Pak. ingin Bapak Ibu stres Amin. gara-gara Amin, amin, tugas amin. ini. Semuanya mengalami ya, tidak hanya Bapak Siap. Ibu. Yang Bismillah dulu-dulu siap, juga Pak. Oke, prosesnya Pak. seperti ini. Oke ya. Ada Iya. panduannya, Terima ada kasih, Pak. penyamaan persepsinya, ada referensi baik itu modul, itu MOC, ada dari teman-teman rating yang senior dulu, yang sudah latsar duluan. Paham ya? Ya. Nggih, Oke, silakan Pak. dimanfaatkan referensi itu. Baik, dari saya Nggih. cukup. Silakan, saya pamit dari breakout ya. Oke. Bapak. Nggih. Nggih, Bapak. Pak. Terima kasih, Bapak. Nuwun, Terima kasih, Pak. Pak. Sun. Pak Masud WA mawon, Maaf ya, Pak. Pak Masud. Pak Masud WA mawon, Kita Pak. lanjut di sini dulu Bapak atau dijawab langsung? paling. Monggo yang mau presentasi belum mungkin bisa diperlihatkan. Siapa tahu ada yang bisa memberi masukan. Tah pripun? Ya, teman-teman aku tak gantian ya, melu mau minta pendapatnya aja sih ini. Nanti tanggapannya bagaimana kayak gitu. Ya apa-apa, ini kita manfaatkan untuk apa? Tadi kan teman-teman sebagian sudah presentasi nih, sudah tahu konsep kekurangan atau nantinya untuk melengkapinya bagaimana. Ya toh, Recording stop. ini mau izin share screen ya. Gak apa-apa sambil presentasi paling 5 menitan gitu. Mas Masud, buka WA nih. Siap. Siap. Gimana Pak? Bu? Nggih, monggo, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Ya ini yang mungkin KUA juga tahu hal ini. Belum nampak ya Pak, Bu? Saya Sudah. nanti untuk Pak Afton sama Pak Mas O dan Pak Halim yang basicnya dari KUA minta tolong ini tanggapannya nanti bagaimana juga. Saya ngambil judul itu tadi asistensi pemrosesan EAIW wakaf tanah negara. Tadi emang masukannya dari Pak Guna itu kan yang memungkinkan 1 bulan itu ada capaian ya. Jadi tak batasi saja dalam pemrosesan EAIW. Ini isu memang aktual di KUA saya, di KUA Kecamatan Pedurungan, dan mungkin di Kota Semarang sebagian besar juga menyulitkan ini. Nah, tahapan kegiatannya ini Bapak Ibu. 1, pengumpulan informasi awal yang diperoleh dari pemohon atau ketakmiran. Dari wawancara itu diperoleh informasi mengenai existing, sejarah, kemudian kepemilikan, penggunaan, dan status tanahnya. Ada keterkaitannya dengan apa namanya per values-nya baru sedikit sih. Oh, kemudian
Pak Pak Ainul, Oke, sebelum ke tahapan tadi sepertinya naik judul untuk gimana? lokusnya belum ya. Dan asistensi pemrosesan EAIW di mana begitu Oh perlu gitu, nggak oke atau oke. Lokusnya saya ya, pertegas di situ aja ya Pak ya. ya Di biar aku tidak kak gitu ya. melebar di KUA Pedurungan itu terus tahun Oke, itu atau sepertinya begitu tadi konsep judul ya. oke. Siap Pak. Pak Sidki, Pak Sidki. Pak Monggo lanjut. Oke, kalau judul gitu aman ya Pak ya? Asistensi pemrosesan EAIW wakaf tanah negara di KUA Pedurungan Kota Semarang pada tahun Pak, maksud dari asistensi itu sederhananya apa? lagi siap-siap Pak. Asistensi itu pendampingan Pak dari awal sampai akhir terkait apa ya? Yang menjadi tupoksi jabatan tertentu. Oke, Kalau oke, saya oke. kan kepenghuluan, jadi itu masuk ke ranahnya perwakafan juga. Ya, siap. Maksudnya biasanya kan yang ada biasanya pemanfaatan, digitalisasi, pengoptimalan gitu-gitu. Kalau Ya Pak. asistensi baru bagus, nice, lanjut. Asistensinya itu bahasa sinonimnya ya pendampingan Pak. Oh ya, Heeh. baik. Itu Oke, lanjut Pak Ainul. siap Pak Ahmad. Kan satu pengumpulan informasi awal, kedua itu validasi objek, karena dalam tanah negara itu perlu divalidasi dulu Pak. Kasusnya ini Pak, yang latar belakang itu di kota Semarang, entah di kabupaten kota yang lainnya, gitu. Kelurahan itu sudah tidak lagi mengeluarkan yang namanya surat keterangan penguasaan tanah di kota Semarang. Jadi dulunya kalau tanah negara itu bisa dimintakan itu Pak, surat keterangan penguasaan. Nah, untuk saat ini karena kelurahan tidak mengeluarkan lagi, jadi harus ada siasat atau upaya secara administratif yang bisa dicapai untuk mengeluarkan atau mengganti, bahasanya mengganti surat keterangan itu. Kalau di teman-teman kayak Pak Masud sama Pak Afton masih ada nggak? Atau mungkin di teman-teman wilayah yang lain itu, kelurahan masih mengeluarkan itu? Mohon maaf Pak, sebenarnya saya juga belum tahu gitu regulasi itu. Jadi belum bisa jawab. Saya juga masih pusing. Bapak, ini saya sering Kota Semarang sejak tahun 24 itu sudah tidak mengeluarkan lagi dari kelurahan itu. Masyarakat itu kalau Bagusan nggak pakai headset Pak suaranya. Keluar sebentar soalnya di ruangan adik Jab. Kalau di sini tidak apa-apa ya Pak? Aman Pak, aman. Jadi di kota Semarang itu toh Pak, saat ini kelurahan itu sudah tidak mengeluarkan dua itu. Padahal biasanya di pertanahan itu kan ada itu ya, dua surat itu. Nah ini, yang kedua itu validasi wakaf dengan validasi objek dengan aplikasi Bumi ATR BPN. Setelah itu koordinasi dengan kepala KUA atau mentor, sama ini berpartisipasi dalam rapat pengurusan wakaf. Jadi kalau tanah negara itu
dibuat berdasarkan ini Pak, rapat. Jadi rapat itu nanti ada berita acaranya, memuat beberapa dokumen penting. Dan Tapi ini anu, apa Pak? tahap Kelompok selanjutnya kecil. itu pendaftaran permohonan akta ikrar secara online. Ono coklatnya? Apa kok mereknya? Oh, Sementara itu larang dulu kok. Pak. Berarti saya tak fokus ke judulnya aja. Nanti upaya-upaya tahap kegiatannya tak sesuaikan. Tuh. Pira emang? Oke Pak Ainul, jika ditanya Jan larang ya. tahapan atau kegiatan kreatif apa yang Aku rich dilakukan oleh seneng rich jenengan coklat. untuk persoalan ini, jawabnya nopo. Iya Pasti Pak. artinya kan kita kayak tahapan itu adalah yang menyelesaikan isu yang kita angkat, gitu. Betul. Nah, yang sudah terbayangkan atau memang mau jenengan rencanakan, lakukan itu dalam 1 bulan yang harus selesai ya, Ojo. Adem tuh aku udah kadem beneran. 1 tahun. Bu Alfi mute lali mesti. Oh. Begitu Pak Ainul. Makasih Pak Sidki. Jadi nanti upaya atau kegiatannya itu memang dalam waktu 1 bulan itu bisa tercapai dan terlaksana gitu toh. Siap Pak. Ya, Makasih Pak Sidki. yang penting terjangkau. Tugas yang baik ada tugas yang selesai. Ya. Ini nanti tak batasi sampai di produknya KUA aja. Sebulan kan jadi itu. Ya, siap. Oke. Selanjutnya, Pon. Mungkin teman-teman ada yang mau sharingkan. Pak, Bu, saya aja. Saya mau coba share screen. Maaf ya, soalnya aku tuh takut deh sekarang mau share screen, takut nggak berhasil. Kalau suaraku jelas nggak Pak, Bu Anggun? Jelas, Bu. Jelas nggih. Cobi nggih, soalnya kula sok gagal dadi wedi malah. Cekelan Bu TV. Kelihatan nggih, Bu? Sampun, kelihatan. Sampun. Terus kedap. Aku mau sing tak share screen sih mana ya? Ini ya kayak. Kok hilang? Kedap. Ini recordingnya masih lanjut ini? Atau mau Masih, di Pak. stop? Oh siap. Bentar, Pak. Aku tak ini praktek dulu bentar. Udah kelihatan, Pak, Bu. Sudah terlihat. Terus ini gerak enggak ya? Gerak nggih? Gerak. Oh, nggih, pun. Berarti kemarin kendala sinyal sepertinya. Matur nuwun. Mau ngono tok, Bu. Dalam? Iya, Ngono. cuma mau coba, Bu. Soal ini. Alah. Aku tuh mau presentasi takut jadinya soalnya takut gagal. Gagal Sinyal share berarti screen. sinyal. Ya Matur udah nuwun. sekalian presentasi kadang share screen Bu Alfi. Hah? Iya, kan kemarin Pak Niam udah lihat punya saya. Ya siapa tahu masukan dari teman-teman yang lainnya yang membangun. Yang Ini lain kok aja panduannya Pak. sudah Malu. keluar loh. Panduannya sudah keluar di BLC. Aku ndelok mumet. Share grup Bu Anggun lah. Kata Pak ngendikane Pak Gun tenang aja. Tenang aja ngono kok, Pak. Ya Bu Alfi nggak jadi ini. Gak usah, Pak. Mas Halim. Ini di antara 10 teman ini satu kelas ini yang apa lain, cuma aku monggo. ya yang pusing. Kemarin saya dicerahkan Mas Niam, Bu. Oh iya, Bapak Ibu,
kan milik saya itu judulnya kan produk digital nggih. Nah, itu lebih di spesifik atau nggak usah ya atau gitu aja nggih menurutnya jenengan. Pak Masud. Jangan ketawa terus, Pak. Lagi jenengan monggo ditampilkan lah diopesi rencang-rencang ngoten tau Bu. Izin Pak kula, Pak. Pon iki kok mendel mawon niku. Otaknya maem. Ayo Bu Almas, Bu Almas. Malu, Mas. Bu Almas ini pas do nembe dahar loh, Bu. Nggak lihat Bu nanti. Pak Niam, rasanya pripun Pak berbagi Pak ini mau OTW seminar itu pripun ngoten. Menapa kula mawon ya sik rasane iki ya Allah ngoten. Selagi terukur tenang. Kula los Bu Alfi. Los. Nggih Bu, Tapi kula tiru Bu, kula tiru njenengan Bu. ini ya bukan meden-meden Ibu Alfi ya, tapi kemarin senior cerita 2022 atau yang di 2019 ada RA-nya yang revisi suruh buat lagi, udah presentasi klasikal. Hah? Enggak setelah lah kan harusnya setelah seminar RA itu loh Pak harusnya kan revisi. Ya kan setelah seminar kan sudah di oke mungkin ya ketika diuji besok Sabtu itu, terus ketika klasikal presentasi di depan penguji mungkin pengujinya atau mungkin keterlaluan hanya satu tok yang belum begitu, yang suruh revisi tapi tidak tahu prosesnya apakah dia harus latsar ulang atau ngano. Kok medeni ya? Revisi tok Semoga mungkin. nggak ada ini yang kelas Ya kelas karena apa, kan kelompok waktu satu. itu terus bubar kan, terus direvisi aja begitu. Aku untuk MBG. Asik. Pak nggak bersuara Pak. Pak Niam nggak bersuara Pak. Oh, saya pamer dapat turahan MBG. Lauk ikan. Tahu sama ikan jeruk. Daging. Ya pokoknya aku mohon doa teman-teman lah ya soalnya saya sok demam panggung ya. Semoga lancar. Amin. Nang ora ono panggungnya kok. Ini sudah disudahi mawon apa biar ngerjain yang lain? Saya baru upload ngajar, kemarin Bu. hari Minggu loh. Ngajar. Iya. Saya baru tadi malam. Lah, terus baru aku upload, kok kolom untuk hari ini Pak Gun udah bikin. Padahal sebelum aku upload, belum bikin. Aku langsung, wah, iki sinkron apa ya? Masuk notif Pak Gun. Udah himawan apa? Ayo Pak. Sinten Pak Niam. Ya. Ditutup. Kembali bekerja mawon Bapak Ibu. Oke.
Monggo Pak, ditutup. Monggo Pak ditutup Pak. Loh, Pak Niam udah pergi. Lagi maem gitu Ya sampun, selamat beraktivitas Oke. teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.